anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, haleluya, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besarlah imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Dalam Markus pasal 7 juga, ketika dia pulang ke rumah, perempuan ini pulang ke rumah dan dia lihat anaknya sudah sembuh. Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita semua, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus menguji hati perempuan ini. Kita tahu bersama bahwa latar belakang dari orang Kanaan, ya. Orang Kanaan mereka tidak bermoral sebenarnya, ya. Bahkan sudah banyak orang yang tahu bagaimana mereka itu menyembah berhala, ya. Penyembahan dewa yang ada, ya. Mereka suka untuk menyembah sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Bahkan orang Kanaan ini, ya, kalau engkau perhatikan bahwa yang mengerikan, mereka selalu mempersembahkan anak mereka untuk dewa yang ada, ya. Mereka selalu mempersembahkan anak perempuan kepada dewa-dewa. Makanya kenapa Tuhan janjikan tanah Kanaan? Kenapa bangsa Indonesia ini? Kenapa bangsa Israel datang ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan? Kenapa? Karena Tuhan punya visi, ya, yang jelas supaya apa? Orang Kanaan pun bisa mengenal itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita lihat bersama bagaimana perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saya baca teliti baik-baik itu menyakitkan, saudara. Ya. Dari segi kemanusiaan, ya, kalau kamu baca baik-baik bagaimana perempuan yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang bangsanya jauh daripada Tuhan, yang rusak moral mereka, ya. Tetapi apa yang Tuhan lihat, ya, yang Tuhan sementara perhatikan, ya, bagaimana perempuan ini, ya. Beda kalau dengan laki-laki, ya. Tapi saya percaya perempuan laki-laki sama. Amin. Amin. Tidak ada yang beda, saudara, ya. Kita sama di mata Tuhan. Amin. Kalau pria punya iman,
wanita juga punya iman. Amin. Ya, kalau pria setia, ya, wanita juga harus setia. Amin. Amin. Iya, saudara. Dengan Tuhan itu jangan kayaknya bersyukur kepada Tuhan. Maaf saudara-saudara ya. Kalau Anda mau dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan baik-baik. Ya. Jangan Anda serta dengan firman Tuhan menafsirkan apa yang ada. Ya, apalagi ini gereja ini ada wifi saudara. Ini gereja ada wifi dikasih 1000 titik, dan gereja dan pemerintah kasih wifi. Dan lebih password so ada jeng. Ya, pemerintah kasih wifi di gereja gratis. Jaraknya 100 meter. Ya. Tapi kalau sudah di atas saudara sekali hilang. Apalagi di belakang tetangga, di belakang saudara dapat. Iya. Kalau yang membuka ya. Jangan takut tuh. Tetap orang pejaringan tidak terputus dengan Tuhan. Amin. Ketika terang dengan Tuhan tidak terputus. Iya. Kalau iya. Makanya saya pikir habis ini wifi di gereja ini anak-anak yang tetap tidur. Makanya kalau itu cabut saja itu wifi itu. Cuma dia kasih. Nah, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang baik. Ini kita dengar firman Tuhan saudara ya. Kasih sekian perhatianmu dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya diberkati oleh firman Tuhan ya. Karena saya mau belajar ya bagaimana pengalaman yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Pengalaman yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dan kita tahu bahwa perempuan ini orang yang berdosa, dan Tuhan pun ya sementara mencari orang-orang yang berdosa. Dan dia ingin supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun melihat sebenarnya hati perempuan ini ya. Bukannya Tuhan tidak tahu, Yesus pun sementara mengetahui ya. Dan Yesus pun tahu apa yang sementara dia hadapi ya. Tetapi apa? Untuk menunjuk kepada sesuatu yang apa? Yang memberikan engkau bisa melihat bisa Tuhan. Perlu banyak risiko, perlu banyak tantangan, perlu banyak hal-hal yang harus dilewati saudara-saudara. Bukan saya nabi. Amin. Iya, makanya harus tetap berjuang ya. Sekalipun badai, persoalan, masalah, tantangan, kesulitan, tapi tetap percaya Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan. Dan Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berlumpur, dan dia pun sang tahu. Dan pengalaman yang dialami oleh perempuan ini saudara-saudara ya. Haleluya. Mari kita lihat pada caranya kita dapat perempuan Kanaan ini adalah teladan iman dan kelembutan hati. Teladan iman dan kelembutan hati saudara. Dia mengatakan demikian. Dia bilang begini kepada Tuhan Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab.
Dan pada saat itu juga murid-muridnya bilang lebih baik usir dia. Ya. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Ayat 25 dia mengatakan begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kalau kau baca ayat yang sebelumnya, dia sudah memohon, ya. Dia sudah meminta kepada Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ya. Dan kita mendapat pelajaran yang berharga bagaimana perempuan Kanaan ini adalah teladan iman. Kenapa? Karena dia tidak bawa DPP anak. Dia mewakili sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi apa? Dia pun punya keyakinan iman bahwa ketika Yesus mengatakan membuat segala sesuatu, ya, maka itu akan terjadi, saudara-saudara. Ya. Makanya kenapa orang Kanaan banyak yang terima Tuhan? Kenapa? Karena mereka mau bagaimana Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan mereka yang ada. Teladan iman. Dan yang membuat saya pingin ngobrol, tapi Pak Ivan tak menjawab sama sekali. Itu tanda apa? Dia tak akan kasih ampun. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, Yesus katakan apa? Yesus tak menjawab. Yesus tak menjawab sama sekali. Nah, tanggapan kita, ya, bagaimana kalau kita, ya, pribadi kita yang ada dengan kita datang? Makanya kan Tuhan itu sementara bekerja kepada perempuan Kanaan ini, yang terutama dia bisa merubah sikap hati yang ada, ya. Termasuk apa? Di dalamnya apa? Orang punya karakter yang ada, saudara. Untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan Tuhan, tidak semudah untuk orang bisa paling lama tangan. Butuh akan proses, termasuk perempuan ini. Haleluya. Ketika orang banyak berkumpul di situ, datanglah ini perempuan yang apa? Yang anaknya hampir semua mati, bahkan apa? Dirasuk oleh setan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ini permintaan perempuan. Ya. Karena anakku kerasukan setan sangat menderita. Apa? Firman Tuhan bicara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tetapi Yesus sama sekali dalam ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tidak ada jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Tuhan, ya. Masa kata Tuhan begitu? Apa Tuhan tidak bersalah? Sampai saya Tuhan tidak jawab, tapi doa. Bagaimana kita, ya? So pasti sudah yang saya katakan tadi ketika saya datang kepada Tuhan, cuma kepada Pak Ivan, Pak Yos saja. Lalu Anda respon, Anda respect, ya, dengan kedatangan orang. Berarti apa? Dia perasaan begini,
akan tolong Pak kita. Ya. Karena semua kan dari jawaban. Nah, apakah kita akan berpikir bahwa apa? Apakah bagi Pak Ivan ini kan cuma Pak Ivan ini nak hargai Pak kita sudah apa? Bukan hal seperti itu, tetapi apa? Sebagaimana Anda punya apa? Untuk apa? Untuk menerima keadaan sekalipun Anda tidak ditolong. Apa pengaruhnya buat saudara? Sekalipun Yesus tidak menjawab, apa pengaruhnya buat saudara dengan hal penerimaan seseorang kepada Anda? Ya. Tetapi jadi masalah seringkali kalau tidak terima, betul tidak? Bahkan apa akan jadi bahan cerita buat orang. Pak Ivan berkata sekali kita sudah makan sana, dapat dia itu manusia itu. Coba cari Pak Ivan tolong. Itu berbahaya. Soalnya apa? Yang jadi masalah apakah itu bertujuan kepada saudara? Ketika kita tidak dihargai, tidak dijawab, ya. Yang jadi masalah kepada kita saudara sebenarnya. Ya. Hati ini, ya. Makanya saya katakan rubah sikap dia apa? Sekalipun orang tidak tolong, jangan jadi cerita saudara. Amin. Kalau orang manusia dia masuk gereja ini, modifikasi, bicara kasih. Coba dulu, kita sudah kemarin itu. Apa pengaruhnya? Anda yang harus apa? Yang harus belajar menanggapi segala sesuatu. Ya, amin. Dari Anda, bukan Pak Iwan, bukan Tuhan, bukan. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu kemampuanmu. Makanya proses Tuhan terjadi kepada orang sebagai manusia, saudara-saudara. Iya Pak. Menentu. Saya pikir itu saudara. Betulnya apa? Coba nanti Pak Medis, contohnya. Nanti kepada sini anak friend, anak peduli. Pada kemarin ada tolong penganan, tapi setelah ini jangan peduli. Karena cerita juga dia tidak peduli itu. Inilah manusia. Tapi kalau dia tolong, anak angkat pada dia itu, tapi kalau dia tolong, malah banting pada dia. Tak biasa begitu. Iya. Masuk mereka sudah maraju. Bagaimana banyak sebagai maraju sudah. Lihat hati. Hubungan Anda tergantung kepada kepala, bukan tergantung kepada pribadiku dan pribadi Tuhan. Supaya engkau bersikap dewasa dengan Tuhan. Apakah perempuan ini menyalahkan Yesus? Tidak, saudara, tidak. Tidak ada yang menyalahkan Yesus, tidak. Ya. Kalau pikir apa? Dia tidak bertobat. Sekarang orang Kristen yang berubah tiap hari datang ke gereja, tapi apa? Kita kenapa begini? Ini sudah terjadi cerita. Iya. Betul nih. Yang salahnya, kenapa anda mau cerita ini? Itulah manusia Tuhan. Ayah kita kan masih manusia, Tuhan masih manusia. Ini perempuan, so bilang tuh, kasihanilah aku ya Tuhan. Apalagi anak Daud. So ya Tuhan, anak Daud. Ada permohonan, tapi apa Yesus cuek. Nah, ada perhatian pada Yesus, ada. Betul. Apakah perempuan ini pulang meraju? Jawab. Orang baru dari dinas tuh meraju. Coba ya perempuan ini, tidak saudara.
Kristen apa? Orang apa? Munafik, kepala batu, putar balik, putar ke sana, putar ke mana, tak kita balik. Iya, sudah betul. Ini waktunya. Bagaimana mau respect dengan Tuhan punya cara buat orang. Apakah perempuan ini dia pulang dia cerita, nggak usah percaya pada Yesus Tuhan. Kita sujud menyembah. Tak jadi cerita di sana di tanda. Hati-hati cerita ini manis di bibir, mengungkap kata bagaimana kehidupan kita sehingga tidak akan jadi masalah ketika orang tentang apa menyikapi apapun keadaan Tuhan. Saya pernah membuat kita berdosa. Amin. Ya. Ceritakan bagaimana ini perempuan Kanaan. Haleluya. Soalnya nak jawab lagi. Di cerita itu. Soalnya nak jawab. Tapi Yesus mereka tidak menjawab. Apalagi saudara. Lalu murid-murid Tuhan Yesus datang pada perempuan ini, suruh dia main. Ini perasaan Tuhan, kuatkan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak tahan dengan kecehan mereka, Tuhan. Hamba-Mu tidak tahan dengan kata-kata mereka yang menyakitkan pribadi, Tuhan. Oh Yesus, bukan masalah Yesus, masalah ini saudara, kopi hati. Amin. Yesus tidak menjawab, bahkan dia murid-murid disuruh usir. Coba anda begitu tuh. Ini perasaan, kira semua dia yang bisa tolong kita tuh. Masih banyak di luar sana. Betul mas, tapi apa jadi cerita di luar sana tuh? Jangan pergi pada dia tuh. Dia kan curu. Bapa, ampunilah mereka. Apa? Karena mereka mereka tidak, tapi Anda yang tahu. Tak mau belajar menyikapi bagaimana ya. Serulah ia pergi. Haleluya. Yang jadi masalah perempuan ini tuh, dia tidak datang. Apakah dia pergi? Tidak. Ini tuh menerima apapun datang. Terima kasih Tuhan. Difitnah, terima kasih Tuhan. Dijelekan, terima kasih Tuhan. Diobok, terima kasih Tuhan. Dikecam, terima kasih Tuhan. Diusir, terima kasih Tuhan. Akhirnya mana belum tahu Pak kita nih. Mana belum tahu Pak kita tuh. Kita sabar-sabar sekarang tuh. Tapi kita punya tahu apapun kalau bilang kita pun masih pasti manusia tuh. Mana pasti pedang, kita pasti pedang tuh. Bukan begitu sebenarnya. Amin. Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kali apa balasan kejahatan dengan wow, ucapan bagus. Tapi kalau orang fitnah ini tak menerima. Terima dengan suka-suka. Berkali-kali dipercaya.
Makanya kalau berkat itu datang kepada keluarga di sebelah, terimalah. Kan berkat Tuhan kepada mereka. Orang berkat Tuhan kepada keluarga. Pokoknya lain dapat berkat Tuhan tuh, haleluya. Dapat berkat Tuhan, dapat kiriman tuh 2 juta tuh. Itu orang pun kepo, berapa mana? Cuma sedikit dapat dia kiri. Aku beritahu Tuhan suka sebagian kepada orang berkat, amin. Iya. Makanya pergunakan apa yang ada dalam pribadimu, saudara, amin. Pergunakanlah itu. Sehingga kalau bisa menyikapi bagaimana ketiga itu datang kepada saudara. Perempuan Kanaan ini punya. Pada ayat yang ke-25, ayat 24 dia sejauh begini lah. Ini lebih sadis. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berarti perempuan ini apa? Memang betul sudah, ya. Memang betul kenyataan. Ya. Makanya kenapa tanah Kanaan itu dijanjikan untuk mereka ada di tanah Kanaan, supaya bangsa-bangsa yang kafir, bangsa-bangsa yang moralnya rusak, bangsa-bangsa penyembah berhala, bangsa-bangsa yang melakukan hal, mereka bisa mengenal itu Tuhan. Kenapa ada umat-umat Tuhan di dalamnya. Amin. Yesus sudah diam, sudah suruh usir. Tuhan bilang lagi, kita mau bantu hanya orang Israel, orang Kanaan, no. Bagaimana? Jadi pelajaran buat kita. Apakah kita akan keluar dari situ? Apakah kita akan bertindak untuk apa? Untuk menerima perkataan bahwa betul kan kita memegang apa yang Tuhan katakan. Tetapi apa? Yang perempuan ini yang dia lakukan saudara, yang saya tadi bawa, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Haleluya. Apapun keadaan, dia berani untuk datang ke Tuhan. Dia berani untuk bertindak. Sekalipun apapun yang terjadi, saudara, untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus penuh keberanian. Sekalipun ya, engkau akan menghadapi tantangan kesulitan, saudara. Perempuan karena ini memiliki iman yang besar dan tidak tergoyahkan oleh jawaban Yesus yang tampaknya keras dan menyakitkan secara manusia. Sudah tentu sudah dapat usir. Tetapi dengan iman, keberanian, keyakinan, hati yang tulus, tidak peduli apapun, ya, apapun yang dihadapi, dia mau datang kepada Tuhan. Saudara, 2 kali dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Sampai dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ini saudara, sampai dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena dikatakan apa? Ayat 25, tapi perlu itu mendekat dan menyembah Tuhan. Ya, artinya apa? Dia suruh merendahkan diri. Merendahkan diri. Tuhan, tolonglah aku. Apa yang Tuhan bilang? Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut. Engkau bisa apa? Tidak bisa.
Sebanyak engkau pun bisa. Tidak jadi bagian. Tidak. Apakah perempuan ini menyerah? Tidak, sudah dia tidak menyerah. Dia tetap berikan apa? Karena satu hal yang perlu kita. Karena perempuan ini, karena ini, dia sangat mengasihi anak-anaknya. Seorang ibu wajib mengasihi anaknya. Seorang ibu wajib melihat anaknya. Seorang ibu wajib mendoakan anaknya. Seorang ibu pun dia rela, ya, karena kasihnya kepada anaknya, ya, dia mau datang ke Tuhan, membawa setiap permohonan kepadanya sekalipun tidak diterima, sekalipun tidak mendapatkan dari Tuhan Yesus. Kau kan tidak pantas untuk kita tolong sebenarnya. Ya, tidak pantas. Siapa anak orang Kanaan? Tapi belajar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dompet hati sudah. Itu tidak dompet hati. Ada satu orang Samaria, coba perhatikan cerita Yesus. Orang Samaria orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi apa? Ketika ada perampok yang merampok, apa yang terjadi? Imam yang kenal Tuhan itu tiap hari di gereja putar kanan, putar ke kiri, lewat yang apa? Orang Lewi lihat juga, yang tolong lewat. Tapi orang Samaria ini tuh bagaimana hatinya? Perempuan Kanaan ini demikian, saudara. Betul, kita dapat ya digolongkan seperti orang Israel. Kita dapat hak seperti mereka, betul. Tapi apa? Kita pun percaya bahwa Tuhan punya hati ke kita yang ada. Tuhan pun punya belas kasihan dan terbukti, saudara. Kata perempuan ini, saudara, jawaban begini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Tahu enggak? Dia bilang bahwa kita ini anjing. Wow. Mau merendahkan diri seperti Anda, kita akan pernah temukan. Makanya Pak, kerendahan hati itu sangat perlu bagi saya dan saudara, ya. Karena Tuhan akan pakai orang yang rendah hati, tapi Tuhan paling benci orang yang sombong, saudara. Ya. Tuhan paling benci orang yang sombong. Kenapa? Dari kesombongan Lucifer mau menyemai Tuhan, makanya pada dia direndahkan. Ya. Belajarlah memiliki hati yang rendah serendah-rendahnya. Biarkanlah engkau tidak dapat apa-apa, biarkan orang lain dapat, saudara. Masalah kenapa? Engkau pun masih mau ambil kepunyaan. Dan ini masalah, saudara. Biarkanlah Anda tidak bahagia, orang lain bahagia. Kasih Tuhan kan seperti itu. Ya karena kita yang mati, tapi engkau hidup. Tapi kita manusia seringkali egois, ego tinggi sekali. Nggak mau kalah. Mau kalah. Apalagi pada Desember, nggak mau kalah dong. 10 toples, tadi 15 toples. Nggak mau kalah. Lebih kukis enak, kita kukis lebih enak lagi tuh. Pohon terang lebih tinggi